Baik, selamat malam Bapak. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya Syaraf Farasya NIM A11 2022 14450 dan rekan saya. Daniel Nomolas Wicaksono dengan NIM A11 2022 14448. Malam ini kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kami, yaitu aplikasi Java untuk pendaftaran mahasiswa. Nah, tema yang kami pilih untuk aplikasi ini adalah uh, Udinus sendiri, dan Udinusnya untuk lebih spesifiknya di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, pertama-tama nih rekan saya akan menunjukkan pertama halaman login ya. Udah muncul? Udah. Ya. Nah, di halaman login bisa dilihat ada tulisan username, password, dan login. Nah, ini dibuat dari JFrame dan sangat simpel ya UI-nya. Ada dua fungsi. Ada satu fungsi yang ada di login ini, yaitu fungsi login. Nah, tapi bisa dua output, yaitu ke admin page atau ke page pendaftar. Nah, untuk ke admin page itu perlu di enter username admin. Kalau page pendaftar itu username apa aja. Nah, karena kami ada kendala, jadi kami untuk sementara belum connect database loginnya. Nah, pertama teman saya akan menjelaskan mengenai admin page. Nah, sesuai yang dikatakan oleh rekan saya akan menjelaskan tentang admin page. Yang pertama, kita masukkan dulu username admin, terus passwordnya admin. Seperti apa? Default. Terus kita tekan login. Nah, setelah kita login, kita akan diarahkan ke admin page class, yaitu bisa kita lihat di sini source-nya. Ini seperti ini. Di sini kita bisa lihat pada admin page itu terdiri dari 4 button. Ada 4 button di admin page. Yang pertama adalah list pendaftar, kedua adalah update mata kuliah, ketiga cek atau update pembayaran. Yang keempat adalah logout. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah list pendaftar. Bila kita mengeklik list pendaftar, kita akan diberikan ke kelas untuk melihat list-list yang sudah mendaftar ke Udinus. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah data yang sudah kita input generate ke database kita. Ini bisa kita lihat, ini tabelnya ada ID, nama, alamat, nomor telepon jurusan, rata-rata nilai, asal sekolah, nama wali, nomor HP wali, status kelulusan. Kita bisa lihat langsung aja di sini kita ada database-nya sendiri. Kita menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama kita adalah tadi pendaftar ya. Ini adalah contoh tabelnya. Terus ini untuk struktur tabelnya. Di sini primary key-nya adalah ID dan ada index key yaitu jurusan yang nanti akan berfungsi untuk relasi nanti. Nah, di halaman daftar pendaftar ini kita bisa melakukan search melalui ID pendaftarnya. Di sini kita bisa search, cari misalnya kita 31. Ini 31. Nah, ini akan menunjukkan ID 31 yaitu Dinia, Jakarta dan seterusnya. Itu tadi adalah fungsi dari list pendaftar. Kita tutup, terus kita lanjutkan ke update mata kuliah. Nah, untuk update mata kuliah, setelah kita klik akan keluar halaman seperti ini. Ini adalah daftar-daftar mata kuliah yang kita sudah inputkan. Di sini kita bisa cari fungsi pertama kita bisa cari mata kuliah. Misalnya kita cari PBW. Kita search. Nah, ini di sini banyak sekali PBW, ada 5 kelas. Terus setelah itu kita bisa mengupdate PBW ini. Misalnya ini 111, kita akan rubah dari PBW menjadi PBO, terus deskripsinya tetap menjadi 4 SKS. Kita update. Nah, mata kuliah berhasil diupdate. Kita coba cari PBW. Nah, yang tadi yang 111 sudah nggak ada. Kita coba cari PBO. Sudah berubah dari yang pertamanya PBW menjadi PBO. Terus fungsi berikutnya adalah add. Yang pertama kita coba add saja
Ini karena ID-nya, kalau add itu kita ID-nya auto increment, jadi kita tidak usah isi. Di sini kita coba isi saja otomata 3 SKS, terus kita add. Oh maaf, sepertinya sudah saya ganti, harus diisi ID-nya 523 juga, kalau begitu. Nah, mata kuliah berhasil ditambahkan, di sini 523. Bisa dilihat sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu ada fungsi delete. Di sini kita bisa lihat fungsi delete, misalnya kita mau delete tadi yang otomatis tadi, kita tinggal saja ini delete. Nah, sudah dilihat otomatanya menjadi hilang sekarang. Itu adalah fungsi-fungsi dari halaman update mata kuliah. Selanjutnya adalah cek update atau pembayaran. Di sini bila diklik kita bisa lihat status dari pembayaran para mahasiswa yang sudah mendaftar. Misalnya kita cek dari ID 25. Yang pertama adalah fungsinya adalah cek status, ini 25. Nah, di sini belum lunas. Karena ini aplikasinya sederhana, jadi di sini skemanya mahasiswa setelah membayar akan konfirmasi secara manual kepada admin. Nah, setelah adminnya konfirmasi kalau uangnya sudah masuk, pembayarannya sudah masuk, nah itu admin akan menggantinya secara manual di sini. Misalnya kita mau ganti yang 25 ini, kita ganti ke lunas. Update status. Status pembayaran berhasil diperbarui. Terus kita coba lagi, cek lagi, 25 di sini sudah menjadi lunas. Nah, itu tadi 3 fungsinya. Terus fungsi terakhir ya logout, ini untuk keluar dari aplikasi. Nah, untuk fungsi berikutnya dari halaman pendaftar akan dijelaskan oleh rekan saya, Serat. Kemute. Minta tolong share screen biar sama. Oh ya, benar. Oke. Nah, ini kalau dari login page, kita login pakai username lain selain admin, itu bakal masuk ke pendaftar page. Bisa dicoba nih 523. Terus login, nah ini adalah tampilan sederhana dari pendaftar page. Nah, di pendaftar page ini ada beberapa menu yang bisa dipakai oleh pendaftar. Yaitu pertama adalah tombol mendaftar, nanti akan pindah ke halaman pendaftaran. Terus cek status kelulusan itu buat cek status kelulusan, lihat mata kuliah, cek status pembayaran, dan logout. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Pertama pencet mendaftar dulu. Nah, ini di form pendaftaran ada beberapa form yang bisa diisi. Yang pertama itu nama, alamat, tempat telepon, jurusan, rata-rata nilai, asal sekolah, nama wali, dan nomor HP wali. Di sini para pendaftar bisa memasukkan data mereka agar bisa masuk ke database-nya Udinus. Jadi nanti bakal dievaluasi data-data dan nilai yang ada dari pendaftar. Dulu saya kurang lebih waktu daftar Udinus juga gini, cuma pakai kertas yang bisa di-scan komputer. Oke, lanjut ke selanjutnya. Sebentar. Daftar lagi. Nah, ini kan ini ada beberapa yang bisa diisi sendiri, tapi jurusan dari sana ya, dari aplikasinya langsung coba dipencet panahnya. Nah, ini ada beberapa jurusan yang ditawarkan oleh Udinus, terutama Fakultas Ilmu Komputer. Kalau ada yang kurang mohon maaf karena ini sendiri ngambil dari websitenya Udinus, portal.udinus.ac.id. Ini informasinya dari situ. Oke, bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Lu cek status kelulusan, pencet. Nah, di sini nanti bakal muncul daftar-daftar nama mahasiswa yang lulus dan tidak. Nah, gimana mau tahu lulus atau enggaknya bisa dilihat dari sini. Tapi kalau terlalu lama ya kalau nge-scroll ya, dan karena datanya relatif banyak, bisa nge-search di sini dari search-nya berdasarkan ID-nya. Jadi misal nanti kan dikasih ID-nya berapa, misal 50 gitu. Diklik 50. Oh, adanya. Coba 17. Ya, Oh, oke, saya coba. coba kita ulang lagi. Oh, ternyata ada yang ke-gap ya.
Ternyata ke-gap datanya. Oke. Bagi tab 42 deh. 40, ya 41. 42. Oke. Nah, ini muncul. Eka Priyanto Jalan Pemuda, lulusan DKV rata-rata 91, lulus Namzar karena nilainya tinggi ya. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya yaitu lihat mata kuliah. Nah, apa ini lihat mata kuliah? Lihat mata kuliah itu fungsinya untuk melihat mata kuliah yang ditawarkan oleh Universitas Dian Nuswantoro Fakultas Ilmu Komputer. Nah, untuk data-datanya itu karena resource kami yang terbatas, jadi eee, saya kemarin sudah resourcing itu, ini kan dari krs.dinus.ac.id datanya. Nah, tapi kan yang muncul hanya itu ya, hanya jurusan saya. Jadi otomatis cuma segini yang muncul namanya. Nah, ini di list mata kuliah ini ada ID, nama mata kuliah, dan jumlah SKS-nya. Mungkin untuk evaluasi ke depan akan ada filtering berdasarkan fakultas atau ketika login nanti udah otomatis fakultasnya. Oke, lanjut. Nah, ini cek status pembayaran. Sini pendaftar bisa melihat cek status pembayarannya. Ini namanya Fani, udah bayar segitu, statusnya lunas. Tadi kan sesuai yang dijelaskan oleh Mas Daniel di admin page ya. Oke. Terus saya log out. Nah, untuk dari sini yang belum dijelaskan adalah database-nya ya. Bentar. Nah, coba buka kamu udah jelasin database belum tadi? Oh ya, untuk tambahan database tadi gimana cara ini tadi maaf saya lupa untuk menjelaskan di sini misalnya kita masuk main Java terus admin maaf admin. Nah, di sini ada kita pakai satu triggers untuk mencari total bayarnya. Nah, untuk status pembayaran ini kita menggunakan ada dua tabel yang harus direlasikan. Yang pertama adalah jurusan, yang kedua adalah pendaftar. Untuk bentar, ini adalah diagram database-nya. Oh, ada pembayaran juga. Maaf, berarti ada 3 tabel. Saya lupa. Terus yang bisa kita lihat di sini gimana cara kita ngitung apa namanya tadi total bayar itu. Jadi kita pertama itu mengambil ID para siswanya dulu. Misalnya kita ambil ID siswa nomor 1, di sini kita dari pendaftar nomor 1. Di sini ID-nya nomor 1, nanti kita akan dari siswa itu kita nyari jurusannya dulu. Siswa itu jurusannya apa? Setelah itu dari situ kita di sini cari jurusannya siswa itu misalnya TI. Di sini TI benar. Nah, ini di sini TI Teknik Informatika di sini kita itu biaya gedungnya segini, terus total SKS semester 1 segini, terus ini segini. Nah, ini nanti itu perhitungan untuk total bayarnya itu kita akan menggunakan triggers yang ada di sini, benar. Triggersnya itu seperti ini. Jadi perhitungannya adalah total bayar sama dengan INT, terus itu biaya gedung ditambah total SKS semester dikali biaya per SKS. Itu adalah total bayarnya. Nah, setelah itu ya udah habis itu udah ketemu total bayarnya berapa. Itu tadi penjelasan dari database-nya. Terus ya ini bisa kita lihat sendiri di sini ada database yang kita pakai admin, jurusan, mata kuliah, pembayaran, pendaftaran. Berikut cuplikannya. Ini admin karena kita tadi seperti yang dijelaskan syarat kalau kita masih belum ada apa sistem loginnya itu masih sederhana pakai default, jadi di sini kita belum memasukkan datanya. Terus tapi ini strukturnya seperti ini ID, username dan password. Terus berikutnya adalah jurusan, ini cuplikan jurusan yang ada, terus ini struktur dari tabelnya. Nama jurusan, di mana sebagai primary key, terus biaya gedung, total SKS semester, dan biaya per SKS. Selanjutnya adalah mata kuliah. Ini adalah cuplikan cepatnya, mata kuliah yang ada, terus ini adalah strukturnya, ada primary key-nya di ID, terus tadi apa nama MK ini sebagai unit
index key, ini nanti yang dibuat relasi tadi untuk menghitung total pembayaran. Selanjutnya adalah pembayaran. Ini cuplikannya, terus ini strukturnya. ID pembayaran, ID siswa, ini nanti menjadi indeks key-nya adalah ID siswa dan primary key-nya adalah ID pembayaran. Ini nanti buat tadi juga menghitung total bayar. Terus ini di sini pendaftar. Ini cuplikannya, habis itu ini strukturnya. Primary key-nya ada di ID pendaftarnya, terus relasinya ada di jurusan yaitu sebagai indeks key-nya. Sekian penjelasan database-nya. Nah, saya mau menambahkan, jadi sebenarnya untuk login itu sudah ada logiknya dan sudah bisa dipakai. Cuma, karena, jadi kan kami membagi tugas satu sama lain. Saya bagian ngurusin login. Nah, ternyata tadi tuh MySQL saya tuh sempat nge-bug. Jadi ketika insert values, tiba-tiba dia nge-insert-nya ke tabel yang nggak ada. Terus pas tabelnya dibikin sesuai nama tabel yang nggak ada pun tetap nggak bisa. Terus laptopnya di-restart baru bisa. Nah, kendalanya di mana? Kendalanya adalah ketika status pembayaran dibuka itu tidak connect dengan, ID yang dibuat login. Jadi malah otomatis jadi kayak nggak bisa gitu. Nah nah, tolong tunjukin itu dong tadi, page pendaftaran aplikasinya di-run. Pendaftaran. Bentar. Iya, logout 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 logout. Ini admin ya. Bentar. Iya, mendaftar, pencet mendaftar, nanti kan kalau di-enter itu masuknya ke database pendaftaran ya? Ya, Nah, di itu tadi pendaftaran. belum selesai, ya ketinggalan. Lalu, selanjutnya, ke yang selanjutnya, cek status kelulusan, ini ada di database sebentar, ini ada di database pendaftar juga ya? Ya, Nah, ini ada di database pendaftar juga. Berarti lulus nggak lulus. Lalu lihat mata kuliah, ini itu masuknya ke database mata kuliah sesuai yang tadi sudah tunjukkan. Lalu cek status pembayaran, itu dari database pembayaran. Nah, ini problemnya di sini. Jadi kan harusnya kalau login kan langsung bisa ngecek statusnya sendiri ya, ternyata nggak bisa. Terus kendala waktu, kendala itu saya ngerjain berjam-jam nggak bisa, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. selamat malam.